Coba teman-teman lihat mana yang paling worth it dan paling best deal untuk diambil. Kalau enggak Poco X8 Pro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar? Balik mana renang aku di sini dengan Cak Nufur. Semoga teman-teman sehat selalu. Rasa-rasanya produsen smartphone saat ini sedang bingung-bingungnya menyentuh hati konsumen. Gimana enggak? Imbas kenaikan RAM mempengaruhi harga HP, Pak. Bayangin mereka mau nggak mau harus naikin harga HP-nya. Kecuali ada satu brand yang dia masih relevan dan masih masuk akal karena naiknya cuma ratusan ribu. Beda sama brand-brand sebelah yang naiknya kisaran sampai jutaan. Bahkan ada yang sampai 2 jutaan. Apa itu? Ya ini dia, Poco X8 Pro. Loh, mana barangnya? Barangnya di sini. Kebetulan lagi dipakai buat opening ya. Karena memang video ini kita mau tunjukin sekalian bagaimana penampakan HP ini bisa nggak dibuat konten ya dengan si Poco X8 Pro. Nanti sesekali lah kita ambil b-rollnya dari kamera yang di sana, sama teman-teman bisa komparasi nanti bagaimana kualitas videonya ya. Kalian sadar nggak sih, kalau dari awal ini kita shoot ada blur-blurnya di belakang sini. Gimana? Bagus nggak? Rapih nggak? Ala-ala mirrorless nggak? Arah-arah iPhone dengan cinematic mode-nya nggak? Ya, karena Poco X8 Pro ini sudah ada yang namanya bokeh mode. Dan yang di depan ini punya bukaan 1,4. Jadi walaupun sifatnya virtual atau dibantu oleh software, tapi sejauh pengamatanku, ini sudah cantik dan sudah ciamik untuk pembuatan konten produksi talking head seperti ini. Walaupun sangat disayangkan resolusinya cuma 1080p 30 fps. Kalau misal mode 4K gimana? Nih, 4K yang kalian lihat ya, dengan resolusi 30 fps. Cuma 30 fps doang. 60 fps bisa nggak? Bisa. Nih, 60 fps. Gimana? Pengaruh nggak hasilnya? Kelihatan nggak? Sayangnya, walaupun bisa 60 fps, dia lensanya nggak bisa diganti-ganti. Terus gimana kalau misalkan mau diganti lensanya? Bisa nggak? Jelas bisa. Seperti yang kalian lihat saat ini satu kali ya, kita ubah jadi 0,6. 0,6 ya. 0,6 nih. 2 kali bisa nggak? Bisa. Nih, 2 kali. Set. Wih. Ini mode ini cuma bisa dipakai di 1080p 30 fps doang. Jadi kalau misalkan pakai resolusi yang ini bisa semuanya tadi. Ganti-ganti lensa, sekarang kita coba gantikan 0,6 lagi ya. Set. Wih. 0,6 dan juga 1 kali dan 2 kali dan tadi ada bokeh mode-nya. Sayangnya tidak bisa diputerbalikan antara depan dan belakang pada saat nge-record seperti ini. Terus kalau 1080 60 fps gimana? Ya bisa-bisa aja, tapi tidak bisa diganti lensanya. Jadi ya cuma 1 kali aja pakai lensa utama yang ada di situ. Kok jadi bahas kamera ya? Ini kan HP gaming. Ya udah kita balik aja ke mode bokeh lagi tadi 1080p 30 fps. Kopi dulu lur. Oke, balik lagi soal HP ini. Hype-nya masih kerasa nggak sih teman-teman? Karena HP ini aku ingat ketika awal perilisan dan muncul di marketplace, ini cepet banget goibnya, terutama di SKU yang 8256. Ada 3 SKU, 8256, 8512, dan 12512. Yang aku dapetin di sini di SKU tengah-tengah Pak, di SKU 8512. Sampai sekarang kalau kita ngeliat tren di marketplace, aku scrolling, aku pantau live shoppingnya ya, ini rata-rata udah pada habis. Berarti HP ini senantiasa jadi HP yang goib teman-teman. 12512 sebenarnya aku mau ngambil, tapi terlalu OP Pak. Balik lagi, kalau misalkan dibandingkan dengan brand lain, itu naiknya 2 jutaan. 12512 ini kita lihat itu bisa di kisaran angka 5,4 sampai 5,5. Kembali lagi ke kebutuhan, kita ambil yang tengah-tengah aja, 8512 biar balance, ya kan? 4,7 kalian bisa dapetin 8512. Awalnya aku merasa cukup kan tadi karena nyari balance ya. Alah, 8 GB udah cukup. Paling ya sama-sama aja ya kan. Dan 512 GB wah udah lega sekali. Tapi ternyata setelah kita coba main game Mobile Legends di sini, aku menemukan suatu fakta dan pengalaman baru bahwa ternyata 8 GB di Mobile Legends ini tidak bisa terbuka settingan frame rate ultra 120 fps. Setelah aku komparasi dengan punya temenku varian yang sama, HP yang sama varian yang beda 12512, dia kebuka.
Tapi di yang 8GB ini yang dipakai buat ngerekam, sadly hanya mentok di 90 fps aja. Ya kalau nggak dikasih tahu netizen aku nggak bakal tahu, karena setahuku ya awalnya perasaan chipsetnya udah OP ya kan, RAM-nya udah OP, storage-nya juga udah OP. Tapi kok kenapa khusus di Poco X8 Pro ini dia masih mentok di 90 fps untuk RAM yang 8GB. Nah, makanya ini pertanyaannya apakah gara-gara HP-nya atau gara-gara optimasi softwarenya HyperOS atau optimasi dari developernya? Gara-gara chipset baru? Nggak tahu juga ya. Tapi tentunya aku tuh berharap semoga HP ini yang varian 8GB ini nggak dianaktirikan, tetap bisa mentok ke 120 fps. Gamer bro, kita nggak main yang kaleng-kaleng, kita mau yang level rata kanan. Otomatis nggak adil kalau nggak nyobain banyak game di sini pak. Kita main yang pertama dulu, Mobile Legends ya. Tadi yang udah kita bahas di awal, dia cuma bisa mentok di frame rate high, map quality ultra, dan model quality standar. So far, main game Mobile Legends enak sekali pak. Sangat-sangat easy pak, melibas game seenteng ini di HP ini. Tapi kalau urusan suhu manajemen, yang ku alami ini sekitar 44-45 derajat Celcius. Cukup panas untuk game ringan seperti Mobile Legends. Lanjut game selanjutnya, main Honor of Kings, bisa dapetin settingan FPS Max dan Resolution Ultra dan Graphics Ultra Quality Mode. Balik lagi, dia karakteristiknya sama seperti game Mobile Legends, drop kalau panas ya. Frame rate-nya juga turun dan suhunya juga mirip-mirip. Tapi kelihatan sekali dropnya di game ini untuk frame rate-nya ya. Kalau di ML frame rate-nya cenderung stabil, kalau di Honor of Kings frame rate-nya drop ya, karena suhunya tadi drop, teman-teman. Nah, game selanjutnya kita main LoL Weightlifter, kita dapetin FPS 120, graphics quality high, resolution high, dan dia surprisingly keren ya, bisa capai frame rate 120. Tapi begitu berjalannya waktu, sekali lagi kalau suhunya udah sampai 44 ke atas ini pak, dia langsung drop. Terbukti frame rate-nya turun dari 120 ke 90 Hz teman-teman. Oke, lanjut ke game tembak-tembakan. Kita coba Call of Duty Mobile. Ini bisa dapetin graphics quality max dan frame rate max. Bisa dibilang CODM no issue. Enteng sekali gamenya dan enak banget buat dipakai sana sini ya, nggak ada lag sama sekali dan yang lain sebagainya. Lanjut setelah ini kita coba salah satu game berat yaitu Garena Delta Force. Ini bisa dapetin settingan ultimate quality-nya ya, FPS ultimate, grafik style yang realistik. Namun sayang ya, ini suka freeze di beberapa frame dan suhunya bisa sampai 46 derajat pak. Ngeri pak, ngeri. Memang Delta Force ini nggak seenteng CODM ya, dan bener-bener heat management harus dijaga. Nah, selanjutnya PUBG nih. PUBG ini menurutku game yang enteng, tapi menurutku aku juga kaget kok suhunya bisa sampai 45. Dan settingannya aku kejar di frame rate yang ultra ekstrim dengan graphics yang super smooth. Kaget. Panas juga HP ini main game PUBG. Nah, selanjutnya kita coba bahas Racing Master ya. Kaget ada bug di awal-awal, jadi kayak ada nyindet-nyindet gitu rendering pada saat awalnya, dan soundnya juga kadang pecah seperti itu. Aku juga heran awalnya, tapi lama-lama fine aja. Iya, walaupun sekali lagi panas pak. Pokoknya yang tipe-tipe rendering harus cepet, tipe-tipe open world, tipe-tipe map yang luas ya, kayak Delta Force tadi. Racing Master juga kan dia ngebut ya, dan harus ngebaca map seketika kan saat itu juga ya. Sudah, akhirnya gamenya menyebabkan HP-nya panas teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita coba main Wuthering Waves. Di sini kita dapetin resolution ultra high, frame rate-nya 60, special effects quality high. Dia FPS-nya bisa drop di 40-an, Pak. Dan suhunya bisa sampai 46. Walaupun playable apa enggak? Playable tetap playable. Main gua di sini aku nggak masalah kalau FPS-nya stay di 40-an. Selanjutnya
Yang lebih enteng justru malah di Genshin Impact. Aku bisa dapetin grafik highest dan visual effect yang high dengan frame rate yang stabil di 60-an ya. Aku nggak tahu karena level Genshin Impact ku rendah, jadi aku belum bisa dapetin skenario war yang berat atau bos-bos atau kroco-kroco yang lebih OP gitu kan. Jadi ya aman-aman aja. Nggak tahu kalau levelnya tinggi, aku belum coba. Kalau misalkan dilihat game-game yang tadi tak sebutin, ini sebenarnya masih playable dan tidak ada kendala sama sekali. Kenapa? Karena dari awal ini sudah ditandem sama jeroan yang overpowered ya. MediaTek Dimensity 5500 Ultra, chipset yang baru, ditandem sama UFS 4.1 dan RAM LPDDR5X. Wah, kalau di atas kertas ini OP banget, Pak. Tapi ada satu game yang berat sekali, Pak, yaitu Where Winds Meet. Wah, ini bener-bener menghela nafas, Pak. Ya, ini aku bisa dapetin, aku setting rata kanan ya, karena balik lagi, semua game yang tadi tamain itu rata kanan. Graphics quality-nya high, VFX quality-nya high, frame rate-nya high. Ini aku angkat tangan, nyerah main Where Winds Meet. Aku sih tetap berharap akan ada optimasi di beberapa bulan ke depan pada saat update software ya. Semoga game-game yang tadi bisa dimainin, terutama Where Winds Meet bisa lebih smooth lagi ya. Ya, kalau enggak teman-teman harus pakai fan cooler sih teman-teman. Dek, tolong fan cooler, Dek. Nih, fan cooler nih. Aku belum coba sih main WWM pakai ini. Black Shark 4 Pro. Nih, harus pakai ini. Wajib fan cooler buat kalian Poco X8 Pro user main game biar lebih nyaman pakai ini. Aku udah nyoba di Game Mobile Legends. Biasanya bisa sentuh 4445. Tapi kalau pakai ini live streaming ya sambil main ML, ini suhunya bisa drop banget sampai 28-29 derajat. Ngeri banget. Fan cooler wajib teman-teman, fan cooler wajib. Nah, karena HP-nya pada dasarnya bawaannya panas, otomatis ngaruh kepada konsumsi daya baterainya, Pak. Ya, jangan kaget kalau rata-rata yang tak sampaikan dan tak jabarin nih datanya di sini, ini rata-rata sih di atas 10% ya. Padahal fun fact-nya adalah HP ini punya kapasitas baterai 6500 mAh, cukup besar, silikon baterai lagi. Aku pernah coba seharian full game ya. Kebetulan sekaligus aku udah pernah buatin kontennya juga, nge-review baterai seharian sekaligus ngetes game ya. Ini cuma bisa dapat SOT 5 jam setengah jam. 5 jam. Iya, 5,5 jam ya. 5,5 jam main game di Poco X8 Pro. Kalau buat hari-hari biasa gimana? Balance ya. Mau game bisa, mau WA bisa, mau kerjaan bisa, semuanya. Browsing, sosmed bisa. Ini 6 jam 30-an menit. 6500 mAh. Gimana menurut teman-teman, boros apa enggak? Ini termasuk hitungannya boros ya. Untuk skenario penggunaan harianku. Syukur dia dikasih casan yang OP ya. Casan 100 watt dari si Poco. Bawaan. Bisa ngecas dari 1 sampai 100% selama kurang lebih 40-an menit. Ditinggal mandi, isoma ya. Makan, sholat, beres. Penuh. Seimbang lah. Kalau memang dia boros, paling nggak kasih pengecasan yang OP juga. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan HP-nya seboros itu teman-teman. Saking OP-nya HP ini ya, buat fit call, WA-an sama istri aja Pak. Ini panas Pak. Panas Pak. Terutama di bagian frame-nya karena dia sudah dibekali dengan frame yang metal. Jadi menjalar tuh terutama di bagian atas. Main game udah pasti panas. Pada saat kita grip seperti ini, udah pasti tangan kita nggak enak. Ini kita WA-an, fit call, tangan kita juga kerasa nggak enak. Ya, makanya wajib pakai casing kalau lagi WA-an. Ya, no pain, no gain ya. Frame-nya metal, bodinya cakep, ringan, enak digenggam, compact. Tapi sekali lagi, tidak bisa memutarbalikkan fakta bahwa HP ini memang panas. Kita sudah pakai mode power saver pada saat fit call ya, tetap aja panas gitu. Jadi ya harus sabar ya. Sekali lagi Poco X8 Pro punya desain yang cakep, yang ganteng, yang minimalis, yang bukan Poco banget. Kalau sebelumnya kita lihat Poco sebagai suatu entity yang sangat gaming, kali ini dia meniru, bukan meniru sih sebenarnya, look alike ya, look alike
HP belasan sampai puluhan juta yang kalau ditutupin tulisan Poco-nya di sini, dipakein casing yang full cover, orang-orang bakal ngira ini adalah sebuah flagship. Jangankan pakai casing, Pak. Polosan aja seperti aku sekarang ini, aku lebih suka polosan jujur. Ini ganteng parah, Pak. Terutama yang warna hitam. Dia made dengan backdoor fiberglass. Cakep bener jujur li. Frame metalnya juga merupakan suatu perkembangan dari seri sebelumnya Poco X7 Pro yang masih plastik. Dan dimensinya aku juga lebih suka yang ini, Pak. Lebih kecil dan enak dipegang satu tangan. Kalau yang sebelumnya dia agak memanjang ya di Poco X7 Pro. Kita buat jalannya sambil ngetes kamera ya. Oke, kita cari angin dulu sekaligus ngerekam si Poco X8 Pro dengan lensa ultrawide di sini 0,6 ya ini ya. Sorry. Ini 0,6 di sini. Dan tadi kita udah bahas di awal bisa switch ke 1 kali dan 2 kali tentunya. Tapi sadly dia nggak bisa diputar ke kamera depan. Jadi sekaligus ini kita mau alihkan ya, kita nggak usah bahas yang tadi, kita mau ngetes mic-nya ya. Tadi kan lebih jernih karena kita pakai mic eksternal. Ini kita coba rekam pakai natural. Dari sini ada 2 mic yang nyantol ya. Dan teman-teman bisa lihat sini kestabilannya. Kalau misal kita ubah ke 1 kali, set, oke 1 kali nih. Ini mode bokeh nggak? Oh enggak ya, karena kan kita bisa ganti lensa, berarti mode bokehnya nggak aktif. Kita move ke jalan raya di sini, ya. Nih, tadi kan sambil jalan. Sekarang kita mau coba agak sedikit lari nih untuk perekaman 1080 ke 30 fps yang kita buat sambil lari. Kita mau tes kestabilan dari sini teman-teman. Ya, oke 1, 2, 3. Set, 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 set. Jitter nggak teman-teman? Ya, itu ada bocah. Kita coba zoom pakai 2 kali ya. Nih kita nyebrang dulu. Woi, cakep guys. Kasih banget ya, karena ya aku baru tahu di sini ada bocah mainin. Oh jangan. Oke, 0,6. Coba kita ganti ke resolusi 4K. Kita tes kestabilannya. Oke, kita udah ganti ke 4K 60. Kita langsung buat lari aja. Set. Oh iya, sayang banget di sini mode pro videonya itu dihilangkan ya. Karena setauku yang X7 Pro tuh ada pro video. Dan di varian terbaru Poco yang baru ini kayak F8 ya, F8 itu nggak ada. F7 bahkan nggak ada. Cuma ada di F7 Pro ada pro video. Itu teman-teman. Udah terlalu jauh kita. Kita coba zoom pakai ini, mumpung ada bocah lagi nih. 4K 60 ya. Nah, kalau ini optikal. Sorry, digital ya, bukan optikal. Ya, begitu aja hasilnya. Kita coba tes pakai kamera depan. Balik, sambil arah balik ya. Oke, ini tadi kita kurang menyinggung kamera depan dan sekaligus kita buktikan sekarang. Kalau di belakang bisa 4K 60, depan cuma bisa 1080 dan 30 fps saja. 30 sama 30 bisa tentunya, tapi kalau 4K dia nggak bisa. Ya begini kondisinya. Kita coba kejar rumput yang hijau-hijau ya, buat ngelihat perbandingannya seperti apa. Tuh. Kita nggak bisa buktikan ininya dynamic range-nya karena udah mendung, udah sore di jam 5 sekarang. Capek juga ya, emang umur nggak bisa bohong. Ini 30 fps seperti ini. Dan teman-teman ya share ya di kolom komentar ya, gimana hasil dari perekaman kamera belakang dan kamera depan dari Poco X8 Pro. Kalau aku lihat sih di sini kamera depannya mau yang 30 dan 60 ya kurang luas untuk viewing angle-nya.
Oke, balik lagi. Oke, kita balik lagi pakai kamera utama kita dan ini HP-nya Poco X8 Pro ya. Kita switch ke kamera ini. Kalau dilihat dari konfigurasi lensa di sini, ya, ini pakai Sony IMX882, masih sama dibandingkan dengan Poco X7 Pro. Sudah sangat well capture ya, dan dia juga ada processingnya, kontrasnya juga mantap, saturasinya juga mantap. Cuma di beberapa kondisi untuk ultrawide jelas karena resolusinya cuma 8 megapiksel di ultrawide, otomatis nggak setajam 50 megapiksel di kamera utamanya. Ngomongin layar, ngomongin layar ini nggak habis-habis ya, karena kebanyakan banyak orang yang membuli HP ini karena layarnya burik. Tapi emang beneran burik ya, perasaan pas tak lihat ini nyaman-nyaman aja dan fine-fine aja. Karena dia pakai resolusi 1,5K AMOLED pak, 120 Hz. Enak pak, udah gitu bezelnya juga tipis. Nggak terlalu kelihatan lah pak ya. Nih, kelihatan nggak sih bedanya sebenarnya? Nggak terlalu kuning. Karena sebenarnya aku ini lebih sering pakai reading mode. Nih, aku kuningin seperti ini pak. Dan di Poco juga sebenarnya aku lebih suka pakai mode kuning. Jadi kalau orang mau bilang kuning, ya aku nggak begitu kecewa atau gimana. Tapi sekali lagi aku menghargai pendapat kalian. Kalau emang kalian mengejar warna vibrant, yang ngejreng, yang warna biru, natural seperti itu ya nggak masalah. Tapi kalau aku justru malah selalu mengaktifkan mode kuning ini kalau nggak lagi mau nunjukin sesuatu ke teman. Misalkan, foto ini bagus gak? Terus aku matiin mode kuningnya, terus aku tunjukin fotonya. Tapi kalau buat pribadi, aku lebih sering dinyalakan mode kuningnya seperti ini. Apalagi yang di permasalahannya, iklan. Oke, iklan di HP ini masih ada. Aku udah setting gimana caranya supaya dia nggak ada. Pakai pengetahuan yang ku tahu, udah ku nonaktifkan semuanya, tetap muncul iklan. HP ini juga udah dikasih Android 16, HPOS 3, dan ada 3 tahun pembaruan untuk software dan 4 tahun untuk security patch. Jadi ya sekali lagi, aku nggak ada masalah sama HP ini. Aku terus bertanya-tanya apakah ini saatnya aku menjadikan HP ini sebagai daily driver utama menggantikan Samsung A55. Aku tuh sebenarnya lebih suka HP dengan chargeran yang ngebut dan yang nggak lelet. Karena lebih sering kerja di luar dan full data. Kalau misalkan satu baterai lelet, baterai pengecasan lemot dan boros, ini udah nggak bisa dikompromi. Karena sekali lagi sayangnya Samsung ini dia belum silikon karbon pak. Kapan Samsung pakai silikon karbon nih? Coba teman-teman lihat mana yang paling worth it dan paling best deal untuk diambil. Kalau nggak Poco X8 Pro ini. Rata-rata di harga segini pak. Ini masih pakai chipset kentang pak, chipset yang sebenarnya dia itu ditaruh di harga 2 jutaan. Entah kenapa cuma ini doang yang masuk akal, yang waras. Dan ini satu lagi yang paling spesial dari HP ini adalah dia ini sebenarnya support para kreator. Itulah alasan kenapa tadi aku ngambil tag kontennya ini pakai ini di awal. Karena kita bisa mindahin ke MacBook pak. Ini kita ngedit di sini. Nih coba lihat nih, sini nih. Ada namanya fitur Xiaomi Interconnectivity. Nih, Xiaomi Interconnectivity pak. Ini yang tadi kita tag nih, misalkan nih. Kita seleksi dulu. Ya. Sebentar, ini sambil buka aplikasinya, kita send. Kita klik Xiaomi Share di sini. Nih ya. Ini udah nyambung di sini nih. Turn on My Device MacBook Pro. Tinggal kita pencet gini doang. Boom. Lihat, coba mendekat. Tuh. Udah. Ini. Ya segitu aja lur untuk konten kali ini. Semoga teman-teman suka dan puas ya atas hasil reviewanku yang ku coba selama sebulan. Kalau ada yang kurang dan kalau ada yang ingin tanya-tanya lagi, monggo di drop aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena kita ngepasi sama jam malam ya, sekaligus kita mau kasih footage sih rekaman video malam di sini. 1080-30, nah kalau 60 pasti tambah lebih gelap lagi. Kita mau tes kamera belakangan nanti habis ini loh. Ya ini kondisi rekaman malam ya. Karena belum malam juga sih, maghrib nih. Ini
Ini kalau di lensa ultrawide-nya ya. Kita mau ganti ke lensa 1 kali dulu nih. Nah ini 1 kali. Emang beda ya, kalau ultrawide ini pecah pasti. Kalau ini terasa banget kualitasnya. Ini kita mau menuju masjid ke sini. Kalau 2 kali gimana? 2 kali gitu. Ya. Kestabilannya gimana? Teman-teman bisa lihat. Sampel videonya pas ending ya. Share di kolom komentar lur, gimana pendapatmu soal Poco X8 Pro ini. Thank you.